Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leoni dari 3PK1. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-Score pada bank-bank BUMN di Indonesia periode 2015-2019. Next, latar belakang. The role of banks is very important in the development of a country's economy, especially BUMN banks, which have an important role in economic activities to support the government in national economic development. The task of commercial banks is to collect and distribute funds to the public. Berikut ini adalah grafik dari laba bersih bank-bank BUMN di Indonesia dari 2015 hingga 2019. Dapat dilihat secara keseluruhan, laba bersih di BRI dan Bank BNI dari 2015 hingga 2019 terus meningkat. Laba bersih di Bank BTN telah menurun mulai dari 2015 dan terjadi penurunan yang sangat signifikan terjadi pada 2019. Penyebab penurunan laba Bank BTN pada 2019 adalah karena perusahaan menghapus kredit macet. Ada penurunan laba bersih di Bank Mandiri pada tahun 2016, kemudian membaik dan terus meningkat hingga 2019. Dalam kegiatan operasional bank, tentu saja bank memiliki risiko jika dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada publik atau bahkan karena faktor ekonomi lainnya. Laporan keuangan merupakan cerminan dari kinerja perusahaan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan juga untuk memprediksi seberapa besar potensi kebangkrutan yang dimiliki perusahaan. Next, ada beberapa model yang digunakan untuk menghitung dan memprediksi potensial kebangkrutan. Salah satunya adalah metode Altman Z-Score. Oleh karena itu, perhitungan dan analisis prediksi kebangkrutan pada bank-bank BUMN perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar skor pada potensi kebangkrutan. Apakah bank-bank BUMN berada pada tingkat potensi kebangkrutan yang tinggi atau tidak? Untuk alasan ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menghitung kembali potensi kebangkrutan bank-bank BUMN di Indonesia. Formulation of the problem. How is the calculation of bankruptcy prediction using the Altman Z-Score method at BUMN banks in Indonesia in 2015 hingga 2019? How is the analysis related to bankruptcy prediction using the Altman Z-Score method and BUMN at BUMN banks in Indonesia in 2015 hingga 2019? Tujuan penelitiannya yaitu untuk menghitung seberapa besar prediksi kebangkrutan yang pada bank-bank BUMN di Indonesia 2015 hingga 2020 dengan menggunakan metode Altman Z-Score. Yang kedua, untuk menganalisis prediksi kebangkrutan menggunakan metode Altman Z-Score pada bank BUMN Indonesia tahun 2015 hingga 2019. Literatur review. Pengertian bank. Banks are simply defined as financial institutions whose business activities are collecting funds from the community and channeling these funds back to the community and providing other bank services. Bank activities. In his book states that banks are financial institutions whose activities are first, collecting funds or money from the public in the form of deposits. Second, channeling funds to the community. And third, providing other bank services. Bankruptcy. Bankruptcy is a condition when a company experiences financial problems, especially liquidity problems that are very chronic, where it affects the company's inability to carry out operational activities properly again. Financial statement. In general, it is said that financial statements are reports that show the financial condition of the company at this time or in a current period. Analysis of financial statement. Kashmir states that financial statement analysis needs to be done carefully by using the right analytical methods and techniques so that the expected results are truly correct. Altman Z-Score Analysis. Altman menggunakan 5 rasio penting dalam rasio keuangan untuk menghitung prediksi kebangkrutan.
Rasio tersebut adalah working capital dibagi total aset, retained earning dibagi total aset. Yang ketiga, profit before interest and tax dibagi total aset. Yang keempat, ada market value of ordinary shares and preferred shares dibagi total liabilitas. Dan terakhir adalah penjualan dibagi total aset. Untuk perusahaan jasa, rumusnya adalah Z sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 dikali X4. Berikut adalah klasifikasi hasil z-score-nya, yaitu jika lebih dari 2,6 termasuk sehat. Jika z-score-nya hasilnya antara 1,1 sampai 2,6, itu berada pada gray area ada atau daerah kelabu, dan jika di bawah 1,1 maka termasuk distress atau kesulitan. Research framework and hypothesis. Laporan keuangan perusahaan bank-bank BUMN. Setelah itu menghitung setiap rasio-rasio yang terdapat pada Altman Z-score, yaitu X1 sampai X4, kemudian menentukan Z-score. Setelah itu mengklasifikasikan hasil Z-score tersebut, apakah distress, gray, atau sehat, kemudian dianalisa, dan terakhir diberikan kesimpulan. Nah, dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang pertama adalah bank hasil Z-score tersebut termasuk dalam kategori tidak bangkrut atau sehat. Yang kedua, termasuk ke dalam distress, kategori distress atau bangkrut. Research method. Tipe penelitian. This type of research is quantitative research with a descriptive study approach. Population. This research was conducted at the banking sector company, the state-owned and purpose bank or BUMN. Sample. This research used set-to-rate sampling. The sample is in this study we are all BUMN banks amount to 4 banks, namely Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, National Saving Bank, and Bank Mandiri. Data types and source. The type of data used in this study in secondary data in the form of time series that are quantitative in the form of data in the form of number. The data analysts are in the form of annual financial reports from each BUMN company. Data collection techniques. In this study, the data used are sourced from the annual financial statement of each of the BUMN banks for this period 2015 to 2019. The company's annual financial statement data is accessed and downloaded from the respective bank's official website. Data collection techniques used in this study are documentation and literature research. Data analysis. Yang pertama, menghitung setiap rasio keuangan yang terdapat pada rumus Altman Z-score, yaitu untuk memprediksi kebangkrutan. Setelah itu, mengalihkan hasil rasio tersebut ke dalam dan mengalihkan hasilnya ke dalam rumus Z-score, yaitu Z sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 dikali X4. Setelah itu menentukan hasil Z-score dengan mengklasifikasikan kriteria yang terdapat pada metode Altman Z-score, yaitu gray, sehat, gray area, atau distress. Yang keempat yaitu menyimpulkan atau menganalisis dengan membuat rata-rata dari 4 bank tersebut dalam 5 periode. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.